Sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, maka tidak akan ada yang beli. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi tentang bisnis online yang menguntungkan itu seperti apa. Nah, namun teman-teman, saya ingin berbagi sedikit teman-teman tentang informasi website terbaru saya, yaitu didikseo.com. Nanti teman-teman silakan mampir di sini. Insya Allah saya akan banyak berbagi di sini mengenai SEO dan bisnis online. Insya Allah saya akan banyak menumpahkan ide-ide kreativitas saya tentang bisnis online, dan juga bagaimana saya bisa memenangkan keyword-keyword yang berat dengan teknik-teknik SEO yang saya lakukan selama ini teman-teman di website didikseo.com. Ini baru 2 hari umurnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa baca artikel-artikel saya di didikseo.com ini, bisa sambil ngopi silakan, sambil ngemil silakan ya. Baik, hari ini kita akan coba membedah teman-teman bagaimana bisnis online yang menguntungkan itu seperti apa. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang bisnis online, kalau saya selalu ditanya tentang, Mas, gimana sih bisnis online saya kok nggak untung-untung? Caranya gimana sih biar supaya bisnis online yang untung itu seperti apa? Nah, akhirnya saya akan membuatkan video ini teman-teman, biar nanti teman-teman bisa melakukan ini dengan pelan-pelan, dan kemudian teman-teman praktekkan ilmu ini silakan ya. Baik, yang pertama teman-teman sekalian ya, ini sering sekali saya sebutkan semacam ini ya, ketika teman-teman punya ide bisnis online, silakan langsung aja dipraktekkan, silakan langsung aja dijalankan, karena bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis yang dipikir-pikir. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan, dicoba gitu ya. Jadi ilmu terbaik itu adalah pengalaman teman-teman. Oh, ternyata ketika saya coba ternyata pasarnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oh, ternyata penjualannya tidak sesuai dengan apa yang saya targetkan. Jadi tahu, jadi proses belajar. Ya, ini ilmu yang sangat mahal teman-teman. Berani mencoba itu adalah ilmu yang sangat mahal, daripada kita hanya sekedar berpikir, ini untung nggak ya? Nah, kebanyakan orang ketika membangun sebuah bisnis online, yang dia pikirkan adalah untung ruginya dulu. Akhirnya dihitung-hitung, akhirnya dia bilang rugi, Mas. Lah, belum dibuka saja kok udah rugi, ini kan repot ya. Nah, maka teman-teman, hari ini kita akan coba membedah nih. Nah, bisnis apa yang kira-kira bisa menguntungkan bisnis online, dan strategi semacam apa nih yang harus kita lakukan. Baik, bisnis online yang menguntungkan itu seperti apa? Bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini jadi harus sesuai dengan kebutuhan pasar teman-teman. Siapa yang butuh dengan produk kita harus tahu dong. Jangan sampai kita jualan produk nggak ada yang butuh. Sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, tidak akan terjadi penjualan di sana. Ya, ini adalah mindset teman-teman. Sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, maka tidak akan ada yang beli ya. Contoh misalnya saya jualan durian teman-teman, pancake durian. Maka saya akan membagi siapa saja sih kira-kira yang butuh dengan durian saya. Gitu, caranya seperti itu. Baik, yang pertama adalah saya cek di sini ada istilahnya penggila durian. Ya, ciri-cirinya seperti apa nih? Ini saya betul-betul klasifikasikan. Ciri-ciri penggila durian itu adalah orang-orang ya yang ketika ada atau tidak ada durian dicari sama mereka durian tersebut. Ya, dicari informasinya di website, di Google atau apalah. Ya, dicari kira-kira durian di Jogja apa sih, pancake durian di Jogja ada nggak yang jual walaupun dalam keadaan tidak musim. Nah, itu ciri-ciri penggila durian, fanatik durian. Saya ikut grupnya, itu benar-benar penggila mereka ya. Ya Bu, hampir aja menuhankan durian ya, hampir ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah saya membuat klasifikasi berikutnya, yaitu orang-orang yang ketika di depannya ada durian, tadinya biasa saja sama durian, tetapi ketika di depannya ada durian, dia pengen dengan durian. Ada nggak tipe semacam itu? Ada. Sehingga kita tahu, nah ini adalah tipe-tipe orang yang butuh dengan produk saya. Tugas saya apa? Memamerkan produk saya. Agar apa? Agar dia yang tadinya nggak pengen beli, melihat produk saya jadi pengen beli. Nah, ini yang terjadi ketika kita lihat jualan sate teman-teman sekalian. Jualan sate itu asapnya kemana-mana. Betul nggak? Kenapa dia buat asapnya kemana-mana? Biar supaya orang yang lewat tadinya tidak pengen sate, jadi pengen sate. Nah, ini adalah kita mencari orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Ya, ini klasifikasi orang-orang yang butuh dengan produk kita dibuat teman-teman, harus jelas. Jualan jilbab, siapa nih yang butuh? Ibu-ibu ya, wanita, muslimah, jelas. Ya, jangan sampai kita jualan ya nggak tahu siapa sih yang butuh dengan produk saya. Nah, ini yang repot teman-teman. Nah, itu yang pertama, yaitu bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar teman-teman sekalian ya. Yang kedua adalah teman-teman wajib tekun kerja keras dan fokus.
Nah, ini pentingnya kekuatan fokus teman-teman, kekuatan kerja keras, kekuatan tekun. Kenapa Mas Didik? Iya, coba saya banyak tuh menemukan beberapa sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ketika berjualan produk bisnis online-nya. Saya tanya produknya apa? Produk saya adalah kawat bronjong, dia bilang seperti itu. Di dalam pikiran saya, emang siapa sih yang beli kawat bronjong? Kenapa saya bisa berpikiran semacam itu? Karena saya nggak fokus di sana. Kalau saya nggak fokus di sana, saya nggak tahu siapa kira-kira yang beli itu produk. Siapa yang kira-kira merepeat order produk saya. Nggak tahu, kenapa? Saya nggak fokus. Tapi kalau saya fokus, lama-lama saya akan menemukan polanya. Kalau saya kerja keras, kalau saya tekun, lama-lama saya akan menemukan polanya. Oh, begini toh, yang beli tuh ternyata orang-orang ini. Oh, proses pengirimannya seperti ini toh. Sebagaimana saya dulu jualan pancake durian teman-teman, ya, ketika ada orderan dari Papua sana, nah saya bingung nih prosesnya seperti apa ya. Akhirnya lama-kelamaan tahu polanya. Kenapa? Karena kita tekun, karena kita kerja keras, dan karena kita fokus. Maka teman-teman jangan pernah berpikir kok dia laku ya. Karena apa? Kok dia laku? Kok saya nggak laku? Ya, kita jangan mikirin orang dulu, kita harus pikirkan diri kita juga. Ya, usaha kita, kerja keras kita, tekun atau enggak kita, fokus atau enggak, fokus saja dulu. Lama-kelamaan nanti akan ketemu polanya. Makanya sebenarnya bisnis itu adalah proses teman-teman. Maka sukses itu adalah suka proses, artinya ya. Kepanjangannya adalah suka proses. Maka jangan pernah teman-teman menjadi entrepreneur kalau teman-teman tidak suka dengan istilah proses. Oke, itu yang kedua teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga adalah teman-teman harus ikuti arah uang kemana ya. Ikuti arah uang kemana, ini penting sekali teman-teman, karena di era pandemik semacam ini kita harus benar-benar dipaksa untuk melihat peluang, kira-kira yang cocok dengan arah uang tuh kemana. Contoh misalnya saat ini di era pandemik semacam ini ya, jualan berbentuk pariwisata dan lain sebagainya ya, oleh-oleh mungkin itu trennya berkurang ya, pariwisata dan lain sebagainya. Nah, jangan ke sana dulu ya, fokus yang kira-kira arah uang lagi ngetren di sana. Contoh misalnya kita cari peluang-peluang yang sedang tren saat ini, misalnya mendekati Idul Adha. Apa ya yang tren mendekati Idul Adha? Oh, misalnya adalah kita berjualan kambing, kita berjualan sapi kurban dan lain sebagainya. Ya, trennya sedang naik, tahu kita. Nah, ini yang disebut kita bisa mengikuti arah uang itu kemana teman-teman sekalian. Ya, maka teman-teman ini nasihat beberapa guru saya sering banget teman-teman cek tuh mengenai penghasilan ya, misalnya penghasilan harian, ya, kemudian penghasilan mingguan ya, penghasilan bulanan, dan penghasilan tahunan ya. Ini penting teman-teman. Nah, agar kita apa? Agar kita bisa membuat target teman-teman sekalian. Penghasilan harian saya apa ya? Penghasilan mingguan saya apa ya? Penghasilan bulanan saya ada atau enggak? Jelas atau enggak? Penghasilan tahunan saya apa lagi? Nah, maka teman-teman pastikan teman-teman bisa mengikuti penghasilan ini. Ada penghasilan hariannya, ada mingguannya, ada bulanannya, tahunannya juga ada. Misalnya Idul Adha semacam ini peluang teman-teman. Orang-orang banyak yang berkurban. Ya, apalagi sekarang sudah ada kurban berbentuk affiliate. Ya, berbentuk affiliate. Kita bisa ikutan berjualan, cuman mengirimkan link-link affiliate kita saja, sebar kemana-mana. Ya, sehingga ketika ada orang order mengatasnamakan affiliate kita, maka kita akan mendapatkan imbalannya di sana, mendapatkan penghasilannya di sana teman-teman. Baik, itu nomor 3 teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk yang nomor 4, yaitu ini penting sekali, jangan malas dan jangan cengeng ya. Jangan malas dan jangan cengeng ya. Ini penting. Ya, ada beberapa guru-guru saya yang ketika saya ngikutin perjalanan beliau gitu ya, dari pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam sibuk ya, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Tapi tahu-tahu tiap bulan launching buku, tahu-tahu tiap minggu launching produk lagi. Saya bertanya dong, Pak, Bapak sesibuk ini tapi kok bisa tiap minggu launching buku? Kapan nulisnya? Ya, wajar dong saya sebagai orang awam nanya, kapan nulisnya nih orang? Kok tahu-tahu udah launching buku aja? Kapan mikirnya nih kok tahu-tahu sudah launching produk aja? Nah, ini penting teman-teman. Jawaban beliau itu, kamu jangan malas dan jangan cengeng. Dia bilang seperti itu. Jadi kalau kamu sedikit-sedikit membuat sebuah alasan, sudah kamu berarti orang cengeng. Sudah berarti kamu orang yang malas. Ya, saya nulis ya kapan saya bisa nulis? Uang makan aja kita bisa, membagi waktu untuk makan, tahu-tahu makan deh. Sesibuk apapun kok bisa orang lain makan? Ya. Nah, maka ketika kita punya target, maka jangan malas dan jangan cengeng, adalah kunci salah satu menghasilkan ya bisnis online yang kira-kira menguntungkan teman-teman ya. Ini penting-penting. Ya, poin terpenting itu adalah teman-teman jangan pernah menganggap segala sesuatu itu adalah musibah.
ya penghalang jalan, tidak. Maka guru-guru saya ketika ditanya, ya kok bisa tiap bulan launching buku, kok bisa tiap minggu launching produk, maka jawaban mereka adalah jangan malas dan jangan cengeng. Akhirnya kena tuh hati saya, iya juga ya, selama ini saya terlalu malas dan terlalu cengeng, dikit-dikit alasan, dikit-dikit menyalahkan orang lain, mengalahkan lingkungan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah teman-teman berani eksis, ya. Ini selalu saya tekankan di video-video saya sebelumnya juga, saya tegaskan berani eksis itu penting. Eksis di mana saja, di media sosial, di media-media online yang lain, kita wajib eksis. Bukan hanya diri kita saja teman-teman, produk kita juga wajib eksis, ya. Nah ini penting ya. Kenapa di era saat ini ya kita harus naik, baik itu produk kita, kualitas produk kita, nama kita juga ikut-ikutan naik, boleh, nggak masalah. Ya, contoh misalnya ketika orang ngomong, ya, ketika ada orang ngomong uhui, ya, dia memberikan perbedaan, akhirnya terkenal, Komeng namanya, kemudian tak gendong kemana-mana, kemudian maju kena, mundur kena. Ini adalah personal branding teman-teman, sehingga menjadi sebuah lucuan dan orang lain kenal. Maka ya Raditya Dika pernah ngomong semacam ini ya, mending terlihat beda daripada terlihat lebih baik. Ini dalam hal produk teman-teman. Ya, sekali-sekali coba dah lakukan, kira-kira perbedaan produk saya apa ya daripada yang lain, kira-kira jualan saya, strategi marketing saya perbedaannya dengan yang lain apa ya dalam hal bisnis online, sehingga kita harus berani eksis. Ya, ini sering sekali saya sampaikan, siapa pemenang digital marketing saat ini, saya sampaikan itu, pemenang digital marketing saat ini adalah mereka yang berani eksis, mereka yang percaya diri, dan mereka yang berani tampil di depan. Itulah mereka yang sebagai pemenang digital marketing saat ini. Oke, terakhir teman-teman, yaitu berdoa ya. Ya, ini adalah kunci poin utama teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pernah main ke pakar psikolog ya, beliau banyak sekali bercerita tentang berdoa, kekuatan doa itu secara psikolog ya, itu menghilangkan prasangka kita. Yang tadinya kita berprasangka akan tidak laku jadi laku. Energi negatif akan hilang dengan berdoa menjadi energi positif. Ya, ini kekuatan doa teman-teman. Maka teman-teman sering-seringlah berdoa. Ya, biar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bisnis-bisnis kita yang tadi kita sudah kerja keras, sudah tidak malas, sudah tekun, sudah fokus. Nah, dengan berdoa kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah memberikan kerja keras yang dengan semaksimal mungkin, dengan fokus yang semaksimal mungkin. Maka mudah-mudahan lancarkan bisnis saya, lancarkan usaha saya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah teman-teman ya, bisnis online yang menguntungkan, yang mudah-mudahan teman-teman bisa dipraktekkan semuanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, silakan langsung aja komen di kolom komentar kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.